Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai materi flip-flop CK. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfatun Nasiha dengan NIM 190102031 dan teman saya Andia Sekar Melati. Dan saya Andina Haining Tias dengan NIM 1901020026. Saya Yoga Terkusuma, NIM 18030299 dari TI 1C. Flip-flop CK merupakan flip-flop yang dibangun berdasarkan pengembangan dari flip-flop SR. Adanya flip-flop CK ini untuk mengatasi kelemahan yang ada pada flip-flop SR. Adapun kelemahan yang ada pada flip-flop SR ini adalah munculnya output yang tidak dapat didefinisikan pada saat input S dan R tinggi untuk jenis NOR dan rendah untuk jenis NAND. Untuk menanggulangi keadaan tersebut, maka dikembangkanlah flip-flop CK. Jadi, flip-flop CK dibangun untuk mengantisipasi keadaan terlarang pada flip-flop SR. Penyempurnaan yang dilakukan oleh flip-flop CK ini yaitu mengganti mode keluaran key dari mode ambigu menjadi toggle atau beralih. Jika keadaan keluaran flip-flop 0, maka setelah adanya sinyal pemicu, keadaan berikutnya akan menjadi 1. Jika keadaan keluaran flip-flop 1, maka setelah adanya sinyal pemicu, keadaan berikutnya akan menjadi 0. Flip-flop CK memiliki 3 terminal, yaitu input J, input K, dan input clock. Di dalam flip-flop CK, masukan J dan K disebut dengan masukan pengendalian. Karena kedua masukan ini yang menentukan keadaan yang harus dipilih oleh flip-flop ketika pulsa clock tiba. Flip-flop CK dibangun dengan 2 gerbang NOR atau 2 gerbang NAND dengan menambahkan 2 gerbang AND dan dilengkapi diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Rangkaian diferensiator adalah rangkaian yang menghubungkan nilai sesaat dari setiap detik pada kemiringan garis bentuk gelombang yang bertujuan untuk membentuk denyut pulsa clock. Pada sumber yang lain, rangkaian diferensiator adalah sebuah rangkaian yang pada masukan sinyal pendetaknya dipasang sebuah resistor dan kapasitor. Di dalam jika FF mula-mula semua input adalah 0 dan output key sama dengan 1. 2. Apabila terjadi sisi menuju positif dari pulsa clock pertama berlangsung pada kondisi J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, maka output key sama dengan 0. Pulsa clock kedua mendapatkan J sama dengan 0 dan K sama dengan 0 pada saat melakukan transisi positifnya. Ini menyebabkan output key tetap pada kondisi sebelumnya, yaitu Q sama dengan 0. Pulsa clock ketiga mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 0 pada saat melakukan transisi positifnya. Ini menyebabkan output Q sama dengan 1. Dan yang terakhir, pulsa clock keempat mendapatkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1 pada saat melakukan transisi positifnya. Ini menyebabkan FF toggle sehingga output key berlawanan dan kondisi sebelumnya, yaitu menjadi Q sama dengan 0. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop. Rangkaian saat kondisi reset pada saat J sama dengan 0 atau berlogika rendah dan K sama dengan 1 atau berlogika tinggi, maka flip-flopnya itu akan di-reset hingga diperoleh keluaran key yang sama dengan 0, atau kecuali jika flip-flop memang sudah dalam keadaan reset atau key memang sudah dalam keadaan yang rendah. Kemudian jika rangkaian saat kondisi keluaran key tidak berubah, yaitu pada saat J sama dengan 0 dan K sama dengan 0 atau keduanya berlogika rendah, gerbang N tidak memberikan tanggapan sehingga keluaran key tetap bertahan pada keadaan terakhirnya. Kemudian rangkaian saat kondisi set.
pada saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, atau ketika J berlogika tinggi dan K berlogika rendah, maka masukan ini akan mengeset flip-flop hingga diperoleh keluaran Q sama dengan 1. Kemudian ketika kondisi tugel, itu pada saat J dan K dua-duanya itu tinggi, yaitu J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka flip-flop berada dalam keadaan tugel. Artinya keluaran Q akan berpindah pada keadaan lawan, berpindah pada keadaan lawan. Jika pinggiran pulsa clocknya tiba, karena tadi outputnya menghasilkan 1 dan keluaran Q pada keadaan tugel berlawanan dengan kondisi sebelumnya, maka Q menjadi 0. Sekian penjelasan tentang flip-flop JK dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.